Oke, halo selamat siang teman-teman semua. Kembali ketemu lagi dengan saya Johan di segmen musik ngulas kisah di segmen spesialnya JRW Box Media. Kali ini saya sendirian. Kebetulan istri saya lagi ngurus pot-pot tanaman di halaman belakang. Dan cuman yang membedakan di segmen hari ini ya, kita kedatangan teman-teman kita semua nih yang kebetulan fans-fansnya JRW sudah hadir. Mungkin boleh kasih ini dong aplausnya dulu nih teman-teman semua. Gila ya, gua nggak nyangka loh ternyata yang datang banyak juga ya. Apa kabar nih? Apa kabar? Udah pada makan siang belum? Udah. Waduh, thank you. Luar biasa ya. Dan mungkin di kesempatan kali ini gue personally dan juga dari teman-teman tim JRW Box Media, dari semua tim kita ya, kita juga mengucapkan thank you banget karena dari segmen musik ya, dari segmen musik aja kita sudah hampir mencapai, beberapa malah sudah lebih dari 1000 views dalam pemutaran mungkin dalam 2 minggu sebelumnya. Jadi ini juga kita sangat-sangat apresiasi sekali dan kita juga makin bersemangat nih teman-teman untuk bisa terus membuat satu konten-konten yang tips singkat tapi juga pasti bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, jadi kebetulan di kesempatan kali ini kan kita terus dapat beberapa ini ya, masukan, ada juga special request bahas ini dong di timnya JRW, bahas soal kartu kredit. Ada juga bahas gimana sih kalau buat hitungan fresh graduate bisa nyicil mobil nih gitu ya, atau juga gimana cara buat gua allocate buat bisa mulai pelan-pelan bisa beli rumah. Nah, jadi dari tim JRW Box Media juga sudah mempersiapkan beberapa list pertanyaan. Cuman ya sayangnya aja emang gue sendiri tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi di kesempatan hari ini kita mau bahas kalau untuk hitungan fresh graduate lah ya, atau misalnya baru first time job, kerja pertama kali di usia 20-an tahun, untuk bisa mempunyai mobil pertama kamu itu apa yang kita harus siapkan. Ya pasti ngomongin soal keuangannya juga. Nah, jadi mungkin ini kita juga sedikit sharing apa-apa aja memang kita sudah persiapkan. Jadi mungkin kalau dulu kalau boleh sharing, gue itu dulu punya mobil memang sebelum nikah sama Tika. Jadi itu dulu tahun kan gue nikah 2012, jadi memang waktu itu 2011 sudah punya mobil pertama gue itu Nissan March hitam. Nanti mungkin fotonya bisa diambil lah ya, dari tim JRW Box bisa kasih lihat. Itu mobil lama, jadi benar-benar 5 tahun. Nah, jadi sebenarnya waktu posisi gua punya mobil itu sebenarnya kalau secara gaji, karena kan dulu lulus kuliah di 2010 sempat kontrak dan kerja, gaji awal itu gua itu di angka 4 juta teman-teman. Ya, jadi itu benar-benar gaji sebagai seorang pegawai permanen ya waktu itu. Jadi alhamdulillah waktu itu dapat rezekinya. Cuman kalau ditanya kalau digaji seukuran 4 juta rupiah bisa nggak sih kita buat beli mobil? Dan gue sih jawab ya, dan insya Allah ini gue sih sangat yakin ya sebenarnya bisa. Jadi sebenarnya berapapun nominal yang kita emang pegang itu sebenarnya bisa banget nih teman-teman gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini ada beberapa pertanyaan. Jadi mungkin yang pertama itu ada pertanyaan itu gini. Berapa gaji awal minimal yang worth untuk bisa membeli mobil? Nah, ini thank you banget pertanyaannya. Ini juga dari salah satu yang sudah follow akunnya JRW Box Media. Kalau ditanya gaji awal, gue pasti akan bilang itu relatif. Kenapa? Karena prinsipnya dulu pun kita di 2011 gaji 4 juta pun bisa kok untuk bisa beli mobil kan. Cuman mungkin gini, jadi mungkin sebelum kita ngomongin gaji awal yang ideal lah ya untuk bisa punya mobil itu, paling enggak kita harus punya tabungan minimal itu tuh ya bisa dibilang 6 bulan gaji kita ini yang sekarang, atau mungkin 1 tahun gaji kita yang sekarang gitu ya. Kalau dulu nyokap tuh dulu lebih saranin kalau dulu lo pengen beli mobil harga 200 juta, ya paling enggak lo punya tabungan itu setengah harga mobil 100 juta. Itu ajaran nyokap. Nah, jadi memang waktu itu juga jadi salah satu yang emang gue juga harus punya lah. Jadi sebenarnya
Kalau ditanya gaji awal minimal yang ideal, sebenarnya ya teman-teman ya, mau gaji startingnya kita itu di 3,5 pun atau 4 juta pun sebenarnya bisa. Cuman ini gue garis bawahin ya, sebelum lo punya keinginan buat beli mobil, pastiin lo punya persiapan dulu nih. Kalau bisa sih setahun sebelumnya. Jadi contoh, misalnya emang lo udah punya mobil yang pengen lo incar, pengen lo beli harga di 200 juta ya. Nah jadi paling nggak dalam 1 tahun sebelumnya lo tuh udah harus punya stok tabungan. Nah stok tabungan itu memang ajaran nyokap gue itu bisa banget kepake sih. Paling nggak lo punya tabungan 100 juta. Jadi itu in case kalau kenapa-kenapa masih bisa kita pegang. Cuman kalaupun enggak ya mungkin setengah dari 150 juta itu mungkin buat pegangan aja. Nah jadi jawaban gue kalau untuk yang nomor 1 itu sih sebenarnya sih clear. Gaji berapapun itu sebenarnya bisa. Yang penting tabungannya udah harus ada. Jadi jangan sampai gini teman-teman, tabungan belum ada atau mungkin ada tapi belum cukup ya. Terus lo memutuskan untuk beli mobil karena kan kalau memang teman-teman belinya tidak cash, harus dengan metode cicil atau dengan KPM ya, kredit kepemilikan mobil kan pasti harus ada lo harus bayar DP kan. DP itu paling 25-30% lah dari harga mobil. Jadi kalau memang harganya itu di 200 juta, mungkin lo harus prepare 50-60 juta. Ya mungkin ini tergantung dari deal-dealan juga dengan pihak banknya ya. Nah cuman saran gue adalah seperti itu. Jadi tarik dulu ke belakang, lu siapin dulu nih dana tabungannya. Jadi kalau emang ternyata lu harus butuh bayar DP 50 atau 60 juta, ya tabungan lu jangan ngepas di angka segitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi paling nggak tabungan lu harus di-spare lagi. Ya nggak ada salahnya lu bertahan dulu deh. Ya, lu simpen dulu duitnya sampai dengan nanti lu juga punya satu ruang yang lebih cukup untuk bisa bayar DP. Ya, ini yang jawaban pertama. Semoga juga menjawab. Jadi gaji berapapun gak ada masalah. Karena justru gue personally dengan gaji 4 juta dulu 2011 itu malah makin semangat gitu ya teman-teman. Nah terus yang kedua, dari gaji bulanan itu apa saja yang harus dialokasikan. Ini selain membayar cicilan ya, kalau cicilan kan wajib ya teman-teman. Nah jadi mungkin sedikit gambaran aja. Jadi kalau mungkin gaji-gaji kita di awal fresh graduate atau baru awal-awal kerja, paling enggak kan kalau cicilan itu mungkin pastiin tenor sih, gua sih dulu ambil emang 5 tahun. Karena kenapa ya, karena itu kan kita benar-benar ngukur ya kemampuan kita. Tapi ya kalau saran gue, kalau emang tenor atau masa pinjaman kredit mobilnya bisa lo pendekin, better pendekin. Jadi mungkin hajar di DP, jadi untuk bisa membantu cicilan bayaran mobilnya lebih sedikit. Cuman kalaupun emang secara finansial lo di 5 tahun itu nggak apa-apa. Nah jadi kalau misalnya lah ternyata lo udah ngukur memang ketemunya di 5 tahun yang lo mampu, dan kisaran cicilannya itu paling enggak lu harus bener-bener bisa pastiin ya. Saran gue itu jangan lebih dari 30% gaji lo. Sebenarnya sih gitu. Jangan lebih dari 30%. Jadi let's say kalau emang lo punya sekitaran gaji di 4 juta atau 5 juta, paling enggak lu 2 juta itu udah mentok tuh kalau lu cicilan mobil. Unless lu emang punya kayak tambahan insentif, kayak ada bonus atau ada tunjangan-tunjangan yang lainnya atau ada insentif apapun itu ya namanya, yang lo bisa tambahin ya itu oke lah. Cuman kalau emang insentif lo itu bukan insentif yang permanen, nah lo harus pikirin lagi nih teman-teman. Nah gue ini ambil contoh kalau anggaplah cicilan itu di 2 juta ya atau 2,5 juta. 3 item yang harus lo pikirkan dari saat lo sudah mulai mencicil mobil. Pertama itu pasti pajak ya teman-teman. Nah jadi kalau memang kalau dulu kan Nissan Mars itu kan hitungannya city car, pajaknya setahun itu di 2,5 juta. Jadi hitungan gue waktu itu adalah ya gue harus memprepare kurang lebih ya nabung sih sebulan 200 sampai 300 ribu kan. Jadi kan kalau dikumpulin setahun ketemu di angka 2,5 sampai 3 juta dalam 1 tahun. Nah itu untuk keperluan bayar pajak. Nah itu kurang lebih itemnya untuk bayar pajak. Terus yang kedua jangan lupa itu adalah untuk servis ya. Kenapa servis? Ya karena servis mobil itu saat itu gue emang estimate-nya itu 1 tahun gue harus menyediakan dana 1 juta. Jadi kalau 1 juta dalam 1 tahun gue bagi 12 bulan ya paling nggak gue nabung lah ya 100 ribu gitu teman-teman per bulannya. Nah sama yang ketiga juga jangan lupa yaitu keperluan operasional. Jadi keperluan operasional ini kan banyak ya, bayar pasti bensin, parkir. Ya mostly 2 itu sih. Jadi gue juga allocate-nya itu
biasanya ya untuk overall paling nggak mungkin satu bulan itu ya gue harus alokasiin sekitar 2,5 sampai 300 ribu per bulan. Nah jadi hitung-hitungannya nih, kalau emang gaji kita sekitaran 4 sampai dengan 5 juta, kalau emang kita cicilan itu memang let's say lah ada di 2 juta atau ternyata ada di 2,5, ya berarti secara alokasi teman-teman udah harus bisa set seperti yang tadi itu yang gua mention. Sebenarnya itu kalau total ya, dari lu nyisihin dari bayar pajak, dari bayar servis mobil, dari keperluan operasional yang lu bagi-bagi per bulan, itu sebenarnya nggak akan nyampe 10% kok dari alokasi gaji lu sebenarnya ya. Sama diusahakan kalau memang angka gajinya masih di angka sekitaran itu, ya gaya hidup ya diusahakan juga harus diatur-atur ya teman-teman, gitu deh. Nah jadi ini juga sebenarnya kalau kita bicara dari gaji bulanan apa aja harus dialokasikan, kurang lebih itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa nih gua refresh lagi. Pertama pajak, jadi agar nggak nyesek bayarnya, lu nabung deh tiap bulan. Kalau bisa lu posin, lu allocate sendiri tuh pos untuk bayar pajak mobil, jadi per bulannya lu tabung. Terus untuk keperluan servis ya, walaupun emang namanya servis mobil kan mungkin di kilometer berapa masih gratis, tapi ada baiknya lo juga prepare itu. Jadi at any time lo emang sangat-sangat membutuhkan, lo ada nih duit pegangan buat servis. Itu juga sama, kalau bisa lo pisahin, ini buat bayar pajak mobil, ini emang tabungan lo buat bayar pajak servis ya. Ya nggak mesti harus lo bikin tabungan beda sih, tapi posnya aja lo harus bisa pisahin. Atau kalau lo emang terbiasa lebih rapi menyimpannya dalam amplop, agar ini dulu gue pakai metode itu soalnya, teman-teman bisa pakai ya. Sama jangan lupa operasional. Nah terus yang ketiga, mobil apa yang paling worth it buat dibeli dengan gaji awal bekerja? Oke, ya kalau gue nostalgia sebenarnya sih gue city car ya. City car tuh maksudnya ya dulu nih Sunmars, karena secara kemampuan ya dulu kan harga 180-an. Ya itu yang gue sanggup saat itu. Jadi maksudnya sanggup itu karena kita ngukur dari awal pertama kali kita kerja. Tapi toh kalaupun emang teman-teman juga punya keinginan yang lain, ya teman-teman bisa atur buffer lah ya. Angkanya itu mungkin mobil yang seharga 200-an juta. Jadi mungkin teman-teman bisa set di angka seperti itu. Nah mungkin gue sih ambil contohnya ini di mobil sejuta umat ya, Avanza. Jadi tipenya sih teman-teman bisa pilih tipe sendiri, cuman ada bagusnya kalau kan mobil itu kan biasa ada tipe paling bawah, tipe paling atas. Nah kalau gue dulu ambilnya emang tipe paling bawah sih ya, selain faktor harga, faktor kemampuan finansial, sama ya kita kan juga ngukur ya, kan kita juga harus nafas nih, jangan sampai teman-teman cicil mobil malah nggak ada ruang nanti buat bisa bayar yang lain-lainnya. Nah terus ada juga yang nanya, jadi kalau tadi mobil yang paling worth it, nah udah gitu ada juga yang nanya, dan pertanyaannya bagus ya, apa hubungannya dengan PPNBM yang sekarang ini lagi digaung-gaungin sama pemerintah, which is itu sebenarnya hal yang positif, karena itu kan juga salah satu dorongan juga support dari pemerintah agar masyarakat bisa nih termotivasi untuk bisa mempunyai kendaraan kan. Ini juga untuk menggerakkan sektor otomotif nih teman-teman. Nah jadi kan kalau kita bicara sekilas soal PPNBM itu kan itu sebenarnya lebih ke relaksasi pertambahan pajak ya teman-teman. Nah jadi sebenarnya itu akan ngaruh banget kalau kita cari mobil yang cc-nya di bawah 1.500. Nah jadi mungkin kalau merek yang tadi gue sebut atau mungkin selevel city car ya pasti di bawah 1.500. Sama jangan lupa itu kan ada muatan komponen lokal, produksi lokal ya maksudnya ya, itu di sekitaran harus 70% lah minimal. Teman-teman juga sebenarnya bisa langsung aja searching di internet, cari aja list emang tipe-tipe merek mobil yang memang masuk dalam kriteria PPNBM itu. Nah itu ya teman-teman, baiknya sih kalau mau cari, nah cari aja tuh tipe mobil-mobil yang kayak gitu teman-teman. Kenapa? Kan nanti akan signifikan loh teman-teman. Maksudnya secara harga on the road sebelumnya dengan setelah ada PPNBM ini. Nah nanti gue akan kasih semacam kayak simulasi. Nanti kita akan gambarin ya di whiteboard. Nah jadi teman-teman semoga nanti setelah kita gambarin, teman-teman juga akan makin jelas perbedaannya seperti apa, gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini tadi lanjutin, kalau ditanya mobil apa aja sih yang dapat relaksasi PPNBM 0% ya. Jadi pajak pertambahan nilai atas barang mewah.
Jadi ya pastinya mobil-mobil seperti Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, lalu ada Mobilio, dan intinya yang cc-nya di bawah 1500 dan komponen lokalnya itu 70% ya produksinya. Nah jadi contoh nih sekarang saya akan ambilnya itu adalah Avanza contohnya ya, semoga ini jelas ya. Jadi ini saya ambil tipenya ini deh ya, 1,3. Ini mau yang manual mau yang matic. Nah ini adalah harga terendah ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman kan bisa mengacu ke harga yang sudah keluar dari dealer. Terus nanti yang akan kita lihat itu adalah pertama atas apa sih? Atas skema DP ya, down payment atau uang muka sebesar 30%. Dan pastinya ya angsuran ya selama 5 tahun. Nah jadi ini juga seperti contoh yang tadi sudah diberikan. Jadi teman-teman kalau misalnya contoh nih sebelum PPNBM ya harganya kan ini sebenarnya aku buletin aja ya, misalnya di 200 juta ya, ini saya buletin aja teman-teman 200 juta. Nah setelah PPNBM ini nanti bisa ada pengurangan karena kan dia kena diskon kan, jadi di 187 juta ya. Ini sesuai dengan ilustrasi dan sesuai dengan gambaran. Kalaupun ada perbedaan harga, ini kita disclaimer aja, tapi ini kurang lebih menggambarkan gambarannya setelah dengan adanya PPNBM 0%. Lalu kalau teman-teman lihat DP 30%, berarti ini saya ambilnya langsung 60 juta. Berarti ini juga akan ada pengaruhnya, di mana nanti yang akan dikenakan adalah sebesar 56 juta nih teman-teman. Oke. Terus kalau kita lihat lagi dengan cicilan selama 5 tahun atau angsuran 5 tahun, jadi ini dikenakan di 3,3 juta. Ya tadi kita sudah hitung, maka nanti akan dikenakannya kalau sudah dengan PPNBM 0% itu adalah di 3,1 juta. Ini adalah cicilan yang nanti harus keluar selama 5 tahun. Ini per bulan ya teman-teman ya, maksudnya ya ini per bulan. Ini adalah per bulan. Oke. Jadi semoga ini juga menjelaskan kepada teman-teman gambaran perbedaannya sebelum dengan setelah PPNBM 0% dan harapannya agar teman-teman bisa segera menghitung alokasi nih pada saat kita ingin membeli mobil baru. Jadi momentumnya memang baiknya adalah sekarang teman-teman. Jadi pastikan segera bisa diatur untuk keuangannya. Oke. Jadi tadi sudah digambarin di whiteboard teman-teman, semoga jelas. Jadi kebetulan ambil contohnya ya Avanza ya, karena siapa tahu kan Avanza mungkin dengan kalau yang ingin sering ngajak keluarga ini juga cocok, di kantong juga cocok, teman-teman juga lihat perbedaannya juga pas gitu ya. Dan semoga teman-teman juga bisa kalkulasi lagi apa yang memang teman-teman cari, dan yang penting tadi teman-teman sesuai dengan finansial teman-teman semua. Nah jadi itu aja kayaknya ya kalau dari sisi contoh. Nah itu tadi simulasi yang kita udah update, dan apalagi ya teman-teman ya, udah sih kayaknya udah selesai. Tadi aku juga udah dikasih update kurang lebih itu pertanyaannya. Jadi semoga ini membantu dan bisa memberikan insight lagi buat teman-teman semua. Sukses buat yang lagi mencari mobil pertamanya, semoga dilancarkan rezekinya, dan stay tune terus di segmen musik bersama dengan JRW Box Media. Jangan lupa like, comment, dan subscribe hanya di JRW Box Media. Thank you teman-teman, see you, thank you.